Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di vlognya Cynthia. Vlog kali ini temenin Cynthia masangin stiker ya di styrofoam. Jadi aku tuh jualan bakso aci juga ya. Yang pasti produknya alhamdulillah sudah halal 100%. Nah selain bakso aci tentunya aku juga jualan skincare. Nah itu banyak banget ya di etalase. Skincare yang aku jual itu udah berdiri sejak tahun 2016. Alhamdulillah hasilnya atau keuntungannya bisa buat makan setiap hari. Nah kalau jualan bakso aci baru berjalan di tahun ini ya, jadi masih baru-baru. Setelah beres masangin stiker, aku lanjut ke kamar lagi karena aku lihat spray di kamar lecek. Jadi aku tuh orangnya gampang risian, gampang stres kalau lihat spray di kamar berantakan seperti itu. Teman-teman sama nggak sih seperti aku, gampang stres? Alhamdulillah satu persatu beres pekerjaan. Lanjut aku simpen sapu lidi ini di pojokan ya. Oke semangat Cynthia, lanjut lagi pekerjaannya yaitu sapu-sapu rumah. Aku awali dengan sapu-sapu di dalam kamar aku ya, karena kamar aku itu ada di depan. Nah ini aku beresin dulu meja rias aku ya, karena berantakan, dompet nggak rapi gitu loh, liatnya risih juga. Nah ini dia, aku lanjut sapu-sapu ya. Nah aku tuh orangnya kalau sapu-sapu suka sampai kolong-kolong gitu loh, karena rambut aku tuh rontok banget, banyak yang masuk kolong gitu. Terus kalau diinjek tuh rasanya tuh gak enak kalau misalkan lantai berantakan, kotor, ngeres gitu loh. Kalau bahasa Sundanya ngeres, kalau Indonya apa ya, gak enak di kaki gitu loh. Oh iya, ini aku menemukan gelas di kolong kursi rias aku ya. Ini kerjaan suami waktu malam. Suka ngambil air minum dulu ya sebelum tidur. Terus sih gelasnya itu nanti suka disimpan di kolong kursi gitu. Aku tuh suka takut ketajong gitu loh, gak kelihatan. Tapi ya gimana ya, udah diingetin juga, susah, udah kebiasaan gitu. Sudah, jangan marah-marah Cynthia. Lanjut lagi ya beres-beresnya sampai ke kolong-kolong. Kipas angin pun aku angkat-angkat. Saking banyak rambut yang berantakan, terus debu-debu banyak. Nah lanjut lagi ya, kita sapu-sapu ke bagian ruang tamu. Nah ini aku mau ganti gantungan oven ya. Ini lafak aku tandanya sudah buka. Kita buka dari pukul 8 sampai 5 sore aja, alhamdulillah. Nah jangan tanya ya, itu sofanya kemana, kok nggak ada. Iya, alhamdulillah sofanya lagi diservis dulu ke tukang sofa, soalnya kainnya udah sobek-sobek. Jadi aku ganti dulu pakai karpet ya supaya anget. Takut ada tamu juga, gak enak kan kalau misalkan lesehan banget gitu. Aku kebut-kebutin juga ya karpetnya karena banyak debu. Nah aku kebut-kebutinnya pakai sapu lidi yang tadi aku pakai di kamar aku. Pokoknya sampai bersih deh, karena di karpetnya juga banyak rambut yang rontok gitu loh, yang nempel di karpet. Ini badan udah keringet basah guys, tapi gak apa-apa, hitung-hitung olahraga lah ya. Ditambah ini aku pakai jaket karena tadi habis dari warung dulu, terus nggak sempet buka jaket. Bukan nggak sempet sih, tapi lebih tepatnya males copot. Halo guys, ini aku dadah-dadah karena tadi aku habis dari luar dulu, layan-layan ada yang belanja ke warung ya, karena aku juga di luar jualan warung nasi. Bukan punya aku sih, punya orang tua aku gitu. Jadi beres-beresnya tuh suka kepotong-potong gitu. Jadi beres-beres, layan-layan, beres-beres, layan-layan gitu. Jadi yang layan-layannya tuh aku sama mimi aku. Ya setiap harinya juga seperti ini guys. Jadi yang layan-layannya itu aku sama mimi aku. Sedangkan yang masak sama beres-beres di belakang itu ada ya, ada 2 orang pekerja pegawainya mimi. Jadi bapak bantuin di belakang juga gitu. Alhamdulillah, syukuri selalu ya. Nah alhamdulillah bagian depan udah beres aku sapuin. Sekarang aku beresin bagian ruangan tengah dan belakang ya. Nah ini dia, aku selesai sapuin kamar adik aku. Nah itu tuh kamar adik aku guys. Oh iya, ini tuh kasur lantai yang ada di ruang tengah ya. Ini tuh bekas waktu malam kalau misalkan lagi kumpul nonton TV suka sambil tiduran di kasur lantai itu gitu. Nah tadi abis aku pindahin ke kamar adik aku. Lanjut lagi aku sapu-sapu guys. Nah ini dia, aku lagi sapu-sapu masih di ruang tengah ya, di ruangan TV. Nah di ruangan TV itu ada rak seperti ini ya. Ini tuh rak sayuran. Jadi
setiap sore kalau misalkan Mimi sudah selesai jualan sayuran dan nasi, si sayuran sisanya suka disimpan di rak itu dan juga di kulkas itu. Oke, aku lanjut beres-beresnya ya, yaitu pindah ke bagian belakang, lebih tepatnya ke bagian dapur. Nah, jadi aku tuh beres-beres dari pagi sambil nyuci juga. Biasalah ibu-ibu. Biasanya juga kan kalau ibu-ibu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Nggak kayak bapak-bapak. Maaf bapak-bapak. Biasalah tukang warung nasi, jadi gak ada yang rapihnya cuma sebentar aja. Abis diberesin rapi bentar, beberapa jam berantakan lagi, tapi gak apa-apa, rasanya enak aja kalau udah rapih ya. Kita udah beres-beres, udah berusaha untuk rapih gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu pekerjanya Mimi yang masak itu bukan di dapur ya masaknya, tapi di belakang, di luar gitu loh, ada saung-saung gitu. Nggak kerasa ya, sekarang udah jam 8 pagi aja, pekerjaan rumah belum beres. Setiap hari pekerjaanku seperti ini. Kalau yang lain, ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain, apakah sama? Sebelumnya aku juga pernah kerja kok di kantoran ya, di sekolah. Cuma sekarang aku udah di rumah terus guys, karena suamiku menyuruh aku sekarang di rumah terus gitu, untuk beres-beres rumah, ngurus dia gitu. Jadi ibu rumah tangga ceritanya. Tapi ya sudah, aku terima, aku nikmati, aku jalani. Alhamdulillah, syukuri selalu ya. Tak terasa sapu-sapu udah mau selesai guys. Nah ini aku sapu-sapunya kepojokin ya, karena di belakang masih ada yang kerja. Tiba-tiba dipanggil lagi guys, di luar rame. Jadi aku kasihan sama Mimi, jadi aku bantuin Mimi dulu ya buat layan-layan. Alhamdulillah warung Mimi tiap harinya rame terus ya guys. Warung Mimi itu bukanya setiap pukul 5 subuh sampai pukul 5 sore aja. Jadi Mimi tuh jualannya sayuran, terus nasi gitu, warung nasi ya. Warung nasi dan juga warung sayur. Ya gitu deh pekerjaanku setiap hari. Oh ya, barangkali teman-teman mau pada makan, boleh ya makan di warung nasinya Mitia, ada di Parakan, Lewi Munding, Majalengka. Insya Allah makanan khas Sunda ada di warung kami gitu. Jadi promosi. Oh ya, emang gak ada anak yang lain yang bantuinnya? Gak ada sayang, karena Mimi dan bapak itu cuma punya anak 2, yaitu aku dan adik aku. Sedangkan adik aku masih sekolah. Ternyata aku haus, jadi aku bikin es, dan esnya di plastik, gak di gelas, supaya langsung buang dan gak banyak cucian gitu. Hemat. Tapi hemat hemat gelas, hemat kotoran gitu. Hemat tenaga gitu loh, meringankan pekerja yang di belakang. Jadi yang kerja bantuin Mimi itu ada 2 ibu-ibu di belakang. Nah, aku selesai minumnya guys, langsung aku ambil pelan ya, aku bersihin dulu gitu, takut kotor. Aku mau siap-siap ngepel guys, ngepel semua ruangan yang udah aku bersihin tadi, yang udah aku sapuin. Keringat udah basah, ini udah ngucur banget sebadan-badan. Sabar, sebentar lagi selesai. Yuhu, seperti biasa, aku awali bersih-bersihnya dari ruangan aku ya, ruang kamar aku dan suami aku. Nggak kerasa sekarang udah jam 9 lebih ini ya, kerjaan rumah belum beres. Bunda-bunda kalau lagi beres-beres suka sambil ngapain nih? Apakah dengerin musik, nyanyi-nyanyi atau apa? Kalau aku sih suka sambil menghayal gitu loh. Ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gitu-gitu. Sambil nyanyi-nyanyi juga sih. Nah, kamar aku udah selesai dipel. Sekarang saatnya pel kamar Mimi dan bapak aku. Jadi kamarnya itu bersampingan gitu. Alhamdulillah kamar aku dan juga kamar orang tua sudah selesai dipel. Dan sekarang saatnya aku ngepel bagian ruang tamu. Nggak kerasa guys, sekarang udah jam setengah 10 aja. Alhamdulillah akhirnya beres. Dan sekarang aku mau siap-siap mandi dulu ya. Bye-bye.